Selamat pagi anak-anak semuanya, bertemu kembali pada pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mendalami materi bab 2, yaitu tentang kemampuan dan keterbatasanku. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami dengan martabat yang luhur dan membekali kami dengan berbagai kemampuan. Sertailah kami dalam pelajaran hari ini, semoga kami semakin menyadari kemampuan yang kami miliki, sehingga kami terdorong untuk mengembangkannya secara tekun dan bertanggung jawab. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membahas mendalami materi bagian pertama atau topik materi yang pertama, yaitu aku memiliki kemampuan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki, menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab. Kemampuan merupakan kecakapan seorang individu untuk mengerjakan tugas, pekerjaan, atau kegiatan tertentu. Berikut akan dijelaskan macam-macam kemampuan. 1. Bakat. Bakat adalah kemampuan yang bersifat alami atau genetis, yang merupakan turunan dari orang tuanya. Anak yang kedua orang tuanya pintar bernyanyi, ada peluang atau kemungkinan besar anaknya juga akan bisa bernyanyi. 2. Kepandaian adalah kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan dan keterampilan dalam ilmu tertentu. Misalnya pandai dalam pelajaran matematika, sejarah, bahasa Indonesia, atau pelajaran yang lain. 3. Karakter adalah kebiasaan yang sangat membantu untuk mencapai sukses. Misalnya dengan mudah bergaul, mudah mempengaruhi orang lain, murah hati, murah senyum, penuh perhatian, bisa memimpin, mau bekerja keras. Yang keempat, potensi adalah hal-hal yang dimiliki atau terdapat dalam diri yang bila dilatih dan dikembangkan dapat menjadi modal meraih sukses. Misalnya, tubuh yang tampan dan tinggi bila dikembangkan bisa menjadi model. Rambutnya cantik bila dirawat dengan baik bisa menjadi iklan sampo. Yang kelima, minat adalah ketertarikan pada bidang atau kegiatan tertentu. Minat biasanya bersifat sangat labil atau angin-anginan, tetapi bila dijalani terus-menerus dapat menjadi jalan menuju sukses. Misalnya, ada orang yang mempunyai minat mengoleksi uang kertas atau mengoleksi boneka. Yang keenam, karunia khusus atau gift. Misalnya, seorang indigo bisa melihat kejadian di masa lalu atau masa depan. Orang yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib. Nah, kamu juga dapat menemukan kemampuan yang kamu miliki dengan cara melihat mata pelajaran apa yang kamu mampu yang cukup menonjol, keterampilan apa yang paling kamu senangi, kegemaran apa yang selama ini kamu sangat sukai, atau dengan cara memperhatikan komentar teman tentang dirimu. Anak-anak, setelah mendalami materi ini, nanti silahkan kalian untuk menuliskan berbagai kemampuan yang kalian miliki. Tuliskan sebanyak mungkin. Kalau ada 10, tuliskan 10. Urutkan mulai dari nomor 1 yang paling kalian mampu, yang bisa kalian lakukan, yang paling menonjol. Urutkan sampai seterusnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mempunyai kemampuan. Pada saat Allah menciptakan, Ia sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan, walaupun kemampuan yang diberikan itu berbeda satu dengan yang lain. Tugas manusia adalah bertanya, mencari, dan menemukan dalam dirinya kemampuan-kemampuan itu.
Penting bagi kita untuk mengetahui kemampuan itu, supaya manusia mengetahui dan mengembangkan kemampuan yang ada, memudahkan dalam menentukan cita-cita masa depan, bisa mengetahui sejak dini cara mengatasi masalah berkaitan dengan kemampuan, bisa menerima dan menghargai diri sendiri, dan bisa meminta orang lain turut memberi nasihat atau saran dalam upaya kita mengembangkan diri. Kita akan menggali pandangan kitab suci tentang sikap terhadap kemampuan, yaitu dari Injil Matius 25 ayat 14-30, perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta ini sebetulnya dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Orang yang memberikan talenta itu melambangkan Allah, sedangkan orang yang menerima talenta bisa melambangkan manusia. Kemampuan yang kita miliki merupakan anugerah Allah. Setiap orang diberi kemampuan yang berbeda sesuai dengan kehendaknya, agar manusia saling membantu dan bekerja sama. Ada beberapa sikap yang perlu kita miliki atas kemampuan diri itu. Yang pertama, tidak menyombongkan diri atau rendah hati. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, melatih dengan tekun, disiplin dan tekad yang kuat. 4, bersedia mengamalkan kemampuan. Dan yang kelima, tidak melupakan Tuhan dalam mengembangkan kemampuan tersebut. Faktor-faktor yang dapat menghambat upaya mengembangkan kemampuan adalah sikap malas, tidak mau bertanya pada orang lain, tidak mau mencoba. Selain itu juga sarana dan prasarana yang tidak mendukung, tidak ada biaya, kurangnya dukungan dari orang tua, kurangnya dukungan dari teman. Ini juga adalah faktor-faktor yang dapat menghambat upaya mengembangkan kemampuan. Ada beberapa cara untuk mengembangkan kemampuan melalui 5E. Yang pertama, exposure adalah belajar dengan cara melihat orang yang ahli di bidangnya berlatih atau mengerjakan keahliannya. Yang kedua, education, mengikuti pendidikan atau pelatihan yang sesuai dengan kemampuan serta cita-cita atau dengan membaca berbagai sumber informasi yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, environment, orang yang ingin ahli bermain basket perlu bergaul dengan mereka yang senang dan ahli bermain basket. Hindari dengan teman yang senang hura-hura dan buang waktu percuma. Keempat, experience. Kemampuan dan keterampilan akan meningkat bila dilatih terus-menerus, dilakukan dan dialami. Jangan hanya dibayangkan, jangan pula hanya menghafal teorinya. Banyak siswa nilai matematikanya kurang atau pas-pasan karena kurang berlatih. Yang kelima adalah evaluation. Dalam mengembangkan kemampuan, tidak perlu segan untuk bertanya kepada orang lain apakah yang kita lakukan sudah benar atau belum. Jangan pula takut menerima saran atau kritik dari orang lain. Anak-anak yang terkasih, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pembelajaran kami hari ini dapat berjalan dengan baik. Mohon berkat-Mu bagi kami semua agar kami dapat mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kami masing-masing. Inilah doa yang kami haturkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pemaparan materi hari ini, semoga dapat dipahami dan dapat diterapkan, khususnya dalam mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kalian masing-masing. Terima kasih.